Salam Rahayu. Di sini saya mau menjelaskan tentang apa yang saya ketahui tentang situs megalitikum Gunung Padang Cianjur. Ternyata di balik hanya tumpukan batu-batuan situs kuno itu bisa membantu membangkitkan potensi diri kita. Nah, disinilah saya curhat lah kasarnya ya teman-teman semua. Saya curhat asal muala saya pergi ke Gunung Padang, itu pun saya sendiri nggak ngerti sebetulnya tuh. Karena pas begitu saya baru nyampe secara fisik ya, saya ke sana, loh kok tiba-tiba itu deja vu, bukan hanya sekedar deja vu, tapi saya tuh kayak mengalami vision gitu loh. Pecahan, puing-puing. Saya seperti di batuan-batuan yang berserakan itu seperti kepingan-kepingan memori jiwa yang selama ini saya cari. Karena begini, sejak kecil memang saya itu bisa dibilang itu ada penglihatan aneh yang di luar nalar logika manusia pada umumnya. Saya itu sering seperti kayak didatangi oleh orang-orang yang menggunakan baju-baju itu putih dan agak kebiru-biruan. Nah, mereka itu selalu mengajak saya itu berkunjung entah kemana, tapi suasananya itu indah, penuh dengan taman-taman bunga. Itu kotanya itu pun ada logam-logam, ada, dan juga itu teknologinya kristal. Disitulah saya tuh hampir mau menceritakan, bingung intinya tuh gitu, mau menceritakan hal itu ke siapa, ke teman-teman juga ya, apalagi gitu kan, teman-teman sebaya saya waktu itu juga ya memang menganggap saya itu orang benar-benar aneh. Dan semuanya itu terjawab ketika fisik saya itu menginjak pas di Gunung Padang tersebut. Nah, di sini saya mencoba membongkar apakah saya halusinasi ataupun tidak. Itu dikembalikan lagi ke teman-teman agar teman-teman juga berpikir ini apa sih gitu. Karena di sini saya cuma mengungkapkan apa yang saya ketahui. Kalau yang saya nggak ketahui saya juga nggak bakal ngomong, intinya begitu. Jadi gini, proses terjadinya saya ke Gunung Padang itu kalau umpamanya lebih bagusnya itu kita tuh tidak menggunakan alas kaki. Karena disitulah ya batu-batuan di Gunung Padang itu ternyata ada campuran logam. Ada campuran logam tertentu yang entah cara membuatnya itu seperti apa saya pun tidak memahami, dan itu bukan ranah saya juga. Tapi yang pasti yang saya rasakan, yang saya alami ketika saya menginjakan kaki dari tangga per tangga, itu tuh ada gesekan antara energi dari telapak kaki dengan si batu, itu menimbulkan piezoelektrik yang mampu membangkitkan elektrokinesis tubuh kita. Masuklah kita di teras pertama. Di teras pertama itu saya selalu duduk itu di pohon yang di situ, di lingkaran situ. Nah, pas begitu duduk saya aneh, kok ada suara bergemuruh gitu loh di bawah, gitu kayak geter-geter. Disebut gempa lokal, secara fisik nggak goyang. Tapi yang saya alami itu rasa, loh kok sampai berek gitu loh. Bunyi lah intinya tuh. Dan itu terdengar banget keras. Diisi kepala lebih tepatnya, bukan di luar telinga. Ada pas beberapa kali saya kesana itu waktu itu sore. Pas begitu saya duduk itu, petir itu langsung nyamber-nyamber itu secara fisik. Saya kaget. Waduh, saya takut lah secara manusiawi karena ini petir loh. Kalau misalnya kena, ya otomatis wassalam. Nah, lanjut lagi kita tuh ke saya nggak terlalu ini ya, di teras 2 itu nggak terlalu menarik gitu bagi saya pribadi. Lanjut lagi ke ada pohon itu pohon besar. Nah, di situ tuh menurut pandangan saya gitu, saya melihat itu tuh kayak ada sebuah portal itu biasanya kan bulat, kalau ini tuh enggak, tapi dia tuh lebih ke kayak pintu lift besar warnanya putih, portal seperti itulah. Dan itu itu tuh pohon kemenyan yang di Gunung Padang itu. Nah, pas udah itu ke teras teras 2 deh, teras ketiga hamparan biasa. Nah, itu di depan pohon itu ada kayak ada batu gitu kan, batu-batu itu saya selalu nggak tahu kenapa, pokoknya tuh saya mengalir aja sih sebetulnya. Saya suka duduk di situ gitu loh. Gimana tarikan batin saya atau jiwa saya untuk duduk di situ. Nah, pas duduk di situ tuh, loh kok awalnya tuh memang berasa tubuh itu kayak ada soda, berbes gitu. Nah, disitulah aku tuh kayak menyaksikan, oh ternyata ini, ternyata itu gitu. Apa ya, bentuk dari memori-memori jiwa saya yang selama ini tuh terpendam itu bangkit. Awalnya benar-benar saya bingung, ini apa gitu loh, ini apa. Selanjutnya gitu, saya tuh membawa teman-teman saya, lebih tepat itu teman-teman saya, coba saya karena nggak mau disebut ini gila sendiri nih si Riko gitu kan, wah ini halu gitu. Ya udah saya ngajak teman, coba duduk di situ, saya tes. Dan itu pandangannya tuh berbeda-beda, setiap orang tuh beda-beda. Nah, disitulah saya menyimpulkan bahwa ternyata batu tersebut itu ketika kita duduk bermeditasi, benar-benar menikmati nafas, kita tanpa nohop ya, tanpa membayangkan apapun juga, yang pasti kita hanya benar-benar menikmati dan merasakan apa yang sedang kita alami saat ini, bukan ke belakang ataupun ke depan. Nah, disitulah teman-teman itu ada yang merasakan bahwa dia tuh, loh kok saya begini, saya begitu gitu loh. Ada yang kayak dia dari dimensi galaksi, ada yang di dimensi dia terhubung dengan leluhur-leluhurnya. Seperti itulah, dan disitulah saya menyimpulkan bahwa batu-batu tertentu di Gunung Padang itu bisa membongkar memori jiwa kita. Nah, lanjut ke yang ada batu Kadugalan atau batu Kanuragan lah gitu kan di situ tuh. Itu powernya besar di situ. Tapi secara umur ya, saya hanya selentingan aja nih, umurnya tuh nggak setua
dengan batuan situs yang lainnya. Karena itu lebih baru umurnya itu, tapi dia powernya besar. Nah di situ saya tes, memang itu kenceng, padat gitu kan. Teman-teman pun di sana, oh iya ini padat. Ada, bahkan saya waktu itu ada teman cerita itu, beliau itu ya salah satu pegawai dinas di Kabupaten Cianjur. Dia itu ceritanya saya sering ngobrol, sering main ke rumahnya, berkunjung. Dia merasa pundaknya itu kanan, kalau nggak salah waktu itu pegel gitu. Dia merasa bahwa dia itu kesambet atau apa gitu. Dia minta tolong, saya kan pas udah saya lihat, loh ini bukan ada sosok entitas lain, melainkan ini kayak ada energi besar mau masuk tapi tidak sinkron dengan tubuhnya. Saya tanya, ini memang dari mana? Ini peristiwa ini sebulan yang lalu, kata saya kan. Ini energi mau masuk tapi dia nggak bisa menyatu dengan tubuh. Dan dia bilang bahwa sebulan yang lalu dia pernah ke Gunung Padang dan dia memegang, tangan kanan itu memegang batu yang saya ceritakan barusan. Nah disitulah saya netralisir, bukan netralisir tapi lebih ke supaya jalurnya itu bener lagi lah gitu. Jadi masuk dia, serep. Nah disitu langsung hilang seketika. Lanjut lagi ke yang teras kelima, itu Batu Singgasana. Nah itu bener-bener saya suka banget di situ. Karena di Batu Singgasana itu ketika saya duduk gitu, itu bener-bener wow gitu loh, kayak kanopi di antara bumi dan langit itu kayak kebuka banget gitu, berasa ngelihatnya itu. Nah pernah suatu ketika saya itu sama teman-teman, ini sejujurnya saya lupa lagi udah berapa kali ke Gunung Padang karena saking seringnya masalah itu kan. Itu waktu itu pernah ada teman dari Jakarta, dari Bandung, dari Kuningan, bahkan kan pada kumpul, ceritanya kita memang buat sebuah acara gathering lah gitu kan untuk bermeditasi bersama di sana. Pas sudah di Gunung Padang itu, pas di teras kelima, kita sengaja, kita membuat sebuah lingkaran. Tapi tidak di tengah Batu Singgasananya itu kan. Nah di situ saya kaget. Saya menyaksikan di pohon yang besar itu, dia terbuka portalnya, itu banyak sosok yang saya bilang itu kayak archangel gitu. Sosok-sosok makhluk bersayap, tapi dengan jubah-jubah emas. Dia pada keluar, menyambut kami. Nah terus udah gitu, itu berasa kayak ada matahari itu berasa deket banget. Padahal waktu itu pukul 8.30 lah, setengah 9-an. Itu tapi matahari itu lebih dari kayak jam 12 siang. Panasnya itu, saking deketnya itu nyorot. Terus kayak ada meteor jatuh juga. Nah langsung ya, brus, kayak apa sih, kayak di film-film Hollywood ya jujur ini tuh. Ada sinar langsung set gitu di teras kelima itu, dan itu ada sosok kaisar matahari. Saya bilang kayak bawa tongkat, dia muter-muterin gitu ke kita. Set. Nyambut kami bahwa beliau itu berkata gini, selamat datang wahai anak-anak bintang. Intinya begitu. Nah dari situ lo kan, apa saya halu gitu kan, apa saya nih, apa sih gitu lagi ngehayal tingkat dewa atau apa. Saya tanya sama teman-teman, ada beberapa yang memang yang bisa vision juga. Dan mereka mengiyakan. Mereka ada yang perempuan, ada yang laki-laki juga, dan mengiyakan apa yang saya saksikan tersebut. Iya, katanya dia lihat kayak ada meteor itu jatuh dulu lah atau apa gitu. Ini banyak ya sesi-sesi yang seperti ini tuh di Gunung Padang. Lanjut lagi, ternyata Gunung Padang sendiri kan, saya tuh makin kesini makin penasaran. Apa sih gitu? Nggak mungkin ini tuh energi mistis lah ya, kalau orang umum bilang itu tuh nggak mungkin tiba-tiba mistis kalau memang bahannya itu dia nggak dari bahan yang sedemikian rupa lah gitu diraciknya. Itu pasti ada benda fisiknya. Makanya saya bawa alat tuh, sampai alat kayak EMF gitu kan, saya ngetes, dan memang itu ada satuan voltase sama hitungan dari mikrotesla lah gitu. Batunya itu memang ada. Nah itulah yang bisa membangkitkan sinyal-sinyal di Gunung Padang, dan juga bereaksi dengan tubuh fisik manusia. Karena tubuh fisik manusia itu kan terdiri daripada air, sel-sel tubuh, sel-sel neuron. Nah itulah yang diaktifasi di Gunung Padang tersebut. Nah lanjut, setiap saya ke sana itu selalu aja ada tugas gitu loh. Kayak saya tuh diingatkan kembali siapa leluhur saya, harus apa yang saya kerjakan gitu. Pokoknya setiap saya dari Gunung Padang, kayak seolah-olah tuh saya tuh mengambil soal ujian gitu. Nanti jawabannya gimana? Ya itu diaplikasikan dari kehidupan saya sehari-hari. Intinya begitu ya dari situ tuh. Bukan berarti kita tuh menjadi sosok yang wah gitu, bukan sosok lain, bukan. Tapi lebih mengenali diri kita sendiri, kita ini sebagai apa, kita ini siapa, dan kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Itu sih yang saya alami, dan memang saya tularkan juga ke teman-teman yang memang selalu ngajak saya ke Gunung Padang. Jadi bukan berarti kita mengaku-ngaku, wah kita nih jadi bukan. Dan di sini juga hasil-hasil vision yang selain yang aneh-aneh itu nggak terlalu dianggap luar biasa gitu, enggak sih. Hanya itu tuh hanya gambaran dari clue-clue yang memang harus kita lakukan selanjutnya. Nah secara ininya juga, secara teknologinya, saya pernah meneliti bahwa batuan Gunung Padang ini, saya nelitinya awal-awal tuh memang hanya dengan menempelkan telapak tangan aja gitu loh. Itu kayak auto terbaca, auto paham saya bahwa di batuan Gunung Padang itu loh, ini prosesnya itu dia tuh menyerap sinar matahari. Batunya itu bisa menyerap energi sinar matahari, dia simpan, lalu kalau udah waktunya itu beralih ke sore,
dia tuh bisa lagi memancarkan kembali lingkungan sekitar, dan itu diganti lagi dengan energi cahaya bulan. Lalu saya konfirmasi ke penjaga yang selalu berjaga di Gunung Padang. Dan mereka itu mengiyakan bahwa batuan di Gunung Padang itu bisa menyerap sinar matahari. Yang sekarang itu dibikin teknologi penyerapan sinar matahari lah, free energy bisa disebut. Dari situ kan saya, kok jadi nyambung-nyambung itu ke arah sini gitu. Saya juga bingung sendiri. Nah lanjut lagi, ini mohon maaf ya, ini random. Memang cerita ini tuh random, nggak tersusun. Karena yang saya peroleh pun seperti itu. Mohon maaf gitu, judul bab 1 begini, bab 2 begini, keterkaitan. Tapi kalau saya ini tuh random polanya tuh. Nah pas begitu saya ke Gunung Padang itu, saya kok saya melihat itu sebuah kota penuh dengan kristal, penuh dengan pokoknya indah alam-alamnya lah, seperti itu. Dan ini juga ada hubungannya, frekuensi. Saya tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa melihat gelombang frekuensi yang ada di Gunung Padang. Gelombangnya itu seperti spiral ke atas. Warna gelombangnya itu dia putih ke biru-biruan. Itu gelombang spiral. Dan memang ini suka ngeri juga sebetulnya untuk dipublikasi, karena ini ada hubungannya dengan bangsa ekstraterestrial. Lalu lanjut, saya pernah mengkonfirmasi juga ke salah satu tokoh yang ada di situ, penjaga di Gunung Padang juga, manusia ini ya, bukan aneh-aneh. Nah jadi beliau itu gini, betul Kang Riko, saya pada suatu hari, waktu itu jam 9 malam, itu terdengar suara gemuruh. Gitu loh, suara gemuruh, dia langsung, ini kode katanya. Karena saya udah biasa, saya naik sendiri ke atas. Udah naik ke atas, saya duduk di batu singgasana, saya melihat ke atas, ke langit. Itu berasa memang nggak ada kanopi. Itu secara mata fisik ya, kelihatan itu bintang-bintang bertaburan. Dan itu jelas terlihat, waktu itu memang titik koordinat bumi dan planetara itu memang lagi ngepas banget. Itu kayak gugusan bintang Orion dan Pleiades itu ada, dia lihat. Heran sendiri, itu ternyata kok ada tiba-tiba ada piramid terbang, 3 piramid terbang itu, dan itu hampir mendarat di teras, salah satu teras di Gunung Padang tersebut. Cuman beliau itu mengatakan gini, ya Kang Riko, saya kan bingung untuk hal ini, untuk mempublikasikannya juga saya takutnya mengacaukan pemahaman yang udah ada. Nah di situ ya udahlah, nggak apa-apa Kang, ini mah kita obrolan kita aja berdua, saya begitu. Nah inilah misteri-misteri Gunung Padang ini memang banyak, masih belum dibongkar terlalu banyak. Karena memang alam sendiri itu kayak menutup rahasianya gitu loh. Dan bukan berarti, umpamanya omongan saya begini, nanti orang lain beda lagi. Ya itu sah-sah aja, karena begini loh. Ketika kita ke sana, kita tuh masuk ke ruangnya apa, disesuaikan dengan DNA dan kebutuhan kita masing-masing. Nah itulah yang terpancar, yang terproyeksi. Bukan berarti 1 orang, 2 orang ini sama semua, tugasnya seperti ini, enggak. Itu kembali ke misi jiwa masing-masing. Nah ini seperti halnya cincin saya, ini blue sapphire, dan ini dia saya hias dengan berlian. Ini tuh hasil daripada saya mengukir perjalanan sejarah hidup saya dari membongkar megadata informasi di situs Megalitikum Gunung Padang. Karena ada batu inti, ya kalau umpamanya disebut itu batu anomali magnetik lah, seperti itu. Nah di bawah Gunung Padang itu bentuknya itu udah kayak begini, segitiga bulat. Makanya saya abadikan di dalam cincin saya ini. Ini bukan berarti saya mengaku-ngaku harus gimana, enggak. Ini hanya untuk mengukir sejarah hidup saya sendiri. Gitu kira-kira. Kembali lagi, kenapa sih orang tuh jarang gitu ada yang tembus sampai ke dimensi yang saya lihat gitu. Dan beberapa teman saya lihat itu. Karena ketika memang kita ingin menembus dimensi tersebut, itu biasanya itu ada penjaga. Penjaganya itu berupa penjaga, kalau saya bilang itu Jatayu. Jatayu itu penjaga portal di Gunung Padang. Nah Jatayu itu tuh saya juga mikir juga, loh ini apa lagi gitu kan, kok ada gambaran kayak gini lagi, lah aneh-aneh lah. Cuman kalaupun disebut saya hanya berimajinasi liar, Jatayu itu bukan hanya ada di Indonesia, melainkan terutama ya ini bukan saya menyinggung antara agama satu sama lain, tapi ini kita mengerucutkan, menyamakan bahwa di Hindu itu Jatayu itu, sosok Jatayu itu ditunggangi oleh Dewa Wisnu. Dan di Thailand sendiri pun ada itu sosok tentang Jatayu. Nah, selain Jatayu itu penjaganya itu naga berwarna biru. Itu penjaga portal. Nah, disebut kembali lagi naga. Apakah saya ini berhalusinasi atau imajinasi liar semata? Lalu kenapa di Cina ada naga, di Jawa ada naga, di luar negeri pun ada naga, dan sosoknya plek sama, nggak beda gitu. Nggak umpamanya ini naga berupa kayak ular, terus ada kumisnya, ada cakarnya gitu. Terus di negara lain itu naga itu kayak gajah bentuknya gitu, simpelnya kan enggak, tapi sama, plek mirip gitu. Hanya
perbedaan modifikasi. Ya kasarnya gini, manusia di Indonesia rata-rata sawo matang kulitnya gitu, face-nya seperti ini. Di Eropa pun sama manusia, hanya aja dia putih gitu. Di Asia ya dia lebih sipit matanya. Ya kayak gitu, sama halnya dengan hewan-hewan mitologi yang saya lihat tersebut. Ini memang apa ya, kayak gini-gini tuh saya juga bingung, nggak tahu kenapa saya memang harus menyampaikan hal ini, dan itu dikembalikan lagi kepada teman-teman yang menyaksikan video saya ini. Wah, ini halusinasi ataupun hasil dari proyeksi otak saya gitu kan, karena saya ini merasa terlalu banyak baca-baca kisah-kisah fiktif atau gimana, itu dikembalikan lagi ya ke teman-teman semua, karena saya menyampaikan apa adanya, apa yang saya saksikan, apa yang saya lihat. Begitulah teman-teman, kira-kira itu.